Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi di sini tentunya ya saya ingin membagikan lagi terkait informasi PI Network ya kepada kalian semua. Khususnya para pioners ya. Pionersnya PI Network tentunya. Jadi terkait informasi terbaru ini ya tentunya sangat menarik ya untuk kita simak dan tentunya sampai akhir ya, agar ya tentunya tidak gagal paham dan kita lebih memahami lagi ya. Ngomong-ngomong ini terkait konsensus ya, konsensus yang semarak yang belakangan inilah maksud saya, yang sering sekali dibahas ya, pioneers PI Network tentunya ya. Jadi di sini ada beberapa penjelasan terkait vendor ya, dan terkait barter ya, barter koin Pi kita ya tentunya ya. Jadi tentunya ini sangat penting sekali untuk kalian simak. Namun ya sebelum saya ke informasinya seperti apa, terlebih dahulu jangan lupa like-nya dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru ya. Kalian tentunya adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya tentunya ya. Jadi oke, kita langsung saja ya menuju ke penjelasannya seperti apa. Di sini akan saya aktifkan perang pemikiran. Mendorong semua pionir agar yakin dan percaya bahwa konsensus global 314.159 harus disepakati. Di sisi lain, vendor menghendaki harga Pi rendah, agar bisa serok koin lebih banyak. Kita berjuang konsensus global terwujud karena Raja Pi Dr. Nicholas Kokalis menghendaki hal tersebut. Masalah perang keyakinan tentang harga Pi, kenyataannya terjadi antara pionir dan vendor. Inilah peranan kita yang penting yang diinginkan Dr. Nicholas Kokalis. Kita harus buka wawasan untuk memahami development plan Pi Network, agar kita mengetahui kewajaran dari nilai konsensus tersebut. Kita bergerak sesuai instruksi implisit dari core team. Jangan menghadang konsensus dengan pengalaman pribadi yang gratis share, sangkuter ataupun compare dengan kripto lain yang sudah ada. Karena proses kehadiran Pi mengoptimalkan utilitas, sedangkan kripto lainnya proses kehadirannya hanya sebuah spekulasi di market exchange tanpa ada daya guna lainnya. Lihatlah para investor hotler Bitcoin yang saat ini sudah banyak merugi dan akhirnya melepas Bitcoin. Ternyata Bitcoin pun tidak kuat lama menghadapi inflasi Amerika dan Inggris. Orang yang merendahkan harga Pi ada dua. 1. Orang yang merasa lebih hebat dari Dr. Nicholas Kokalis dan teamnya, karena dia melihat banyak kelemahan pada ekosistem dan kecanggihan Web 3.0. 2. Vendor. Ini di mata saya sebuah kewajaran. Karena pedagang ingin meraup koin sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Tetapi pada intinya, vendor pun meyakini harga konsensus. Karena jika dia tidak yakin, pasti tidak mau melepas barangnya untuk koin yang tidak ada value prospek. Alhasil, berapapun harga yang terjadi di marketplace, itulah hasil akhirnya. Dan kita terima sebagai sebuah kenyataan. Gak usah panik dan stres juga. Jika terjadi harga yang rentang diferennya terlalu jauh dengan konsensus murah, bukan berarti pionir mati langkah. Ada 3 hal yang masih bisa dilakukan pionir untuk mendapatkan value yang lebih tinggi. 1. Cari market lokal lainnya yang menjual goods lebih tinggi. 2. Tunggu open barter lintas negara, untuk mendapatkan value tinggi. 3. HODL koin Anda, simpan Pi untuk tidak ditransaksikan. Tunggu open mainnet, pasti harga sudah di luar ekspektasi kita and you must be sultan. Ingat, koin Pi berbanding lurus dengan waktu. Semakin lama semakin tinggi nilainya. Menghitung keuntungan vendor dan nilai Pi. Vendor itu berapapun nilai Pi tidak akan pernah rugi. Hanya vendor abal-abal yang ingin serok koin yang memasang harga tinggi untuk sebuah produk.
Vendor seperti ini tidak perlu digubris. Bahkan harus diboikot atau laporkan ke fitur pengaduan agar dibanet dari marketplace oleh P-Network. Saya kasih contoh bahwa semakin tinggi nilai Pi maka vendor akan semakin untung kalau pakai nilai konsensus Pi 1 sama dengan $314.159. Satu cangkir kopi seharga Pi 0,00001 atau serata $3.14 sama dengan Rp46.472. Adakah rugi vendor? Satu piring nasi goreng daging kambing seharga Pi 0,00002 atau setara $6.28 sama dengan Rp92.944. Adakah rugi vendor? 1 gram emas seharga Pi 0,00024 atau setara $75.398 sama dengan Rp1.115.892. Adakah rugi vendor? Lihat harga-harga di atas. Pertanyaannya di bagian mana ada vendor dirugikan? Vendor malah mendapat margin lebih karena hitungan terendah Pi saat ini adalah 0,00001. Vendor bukan hanya untung pada harga jual. Lebih dari itu vendor mendapat margin dari selisih nilai tukar akibat bulatan satuan nilai Pi terhadap dolar AS. Maka kalau ada dalam pikiran pionir Indonesia, siapa vendor Indonesia yang berani menjual barang dalam nilai konversi Pi 1 sama dengan $314.159? Itu artinya kurang literasi dan gagal pengetahuan. Kalaupun ada vendor yang masih pasang harga dengan merendahkan nilai Pi, bisa jadi mereka adalah vendor abal-abal yang tidak bisa menghitung margin serta keuntungan. Selanjutnya silakan hitung sendiri barang konsumsi lainnya yang dapat dijual oleh vendor dengan nilai Pi 1 sama dengan $314.159. Pi akan menjadi raja dari semua CRYPTO. Picoin vs Bitcoin vs Ethereum. Bitcoin Web 1.0, teknologi blockchain generasi pertama. Ethereum Web 2.0, teknologi blockchain generasi kedua plus kontrak pintar. Picoin Web 3.0, generasi ketiga teknologi blockchain plus kontrak pintar. Jumlah NODE aktif. Bitcoin 8.000, Ethereum 11.800, Picoin 70632. Kecepatan blok. Bitcoin 10 menit, Ethereum 120 detik, Picoin 5 detik. Komputasi kecepatan daya. Bitcoin 7 transaksi per detik, Ethereum 35 transaksi per detik, Picoin miliar transaksi per detik. P-Network hadir untuk mengubah dunia. Tagar P-Network. Jadi terkait informasi mengenai ya tadi sudah jelas ya, kalian juga sudah menyimaknya. Tentunya jikalau tidak di skip, kalian ya akan memahami lah ya terkait apa-apa saja mengenai mengenai ya konsensusnya, mengenai barter ke vendor tentunya ya. Jadi insya Allah lah ya, untuk kalian yang menyimak dari awal sampai akhir kalian memahaminya lah ya. Jadi oke, menurut saya cukup saya sampaikan di sini saja ya terkait informasi PI Network ini, dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita lagi mengenai proyek PI Network ini tentunya ya. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe channel saya tentunya ya. Dan untuk kalian yang belum aktifkan notifikasi loncengnya, segera aktifkan ya. Tentunya itu untuk agar kedepannya jikalau saya mengupload video-video terbaru, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya, ataupun informasi yang akan saya share lagi ke depannya ya, yang saya bentuk menjadi sebuah video ya di channel saya ini tentunya ya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.